Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara memiliki kebenaran kelas 1. 2 Korintus 5 ayat 21 menyebut demikian. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Bapa. Beberapa orang Kristen percaya bahwa mereka harus berusaha untuk menjadi lebih benar. Mereka menghukum diri mereka sendiri jika mereka melakukan kesalahan. Mereka tidak menyadari bahwa dengan melakukan hal-hal seperti itu, mereka tidak sedang mencari kebenaran Allah, tapi mereka sedang berusaha membangun kebenaran mereka sendiri dengan cara mematuhi hukum-hukum Tuhan dan bertingkah laku benar. Kebenaran bukan tentang tingkah laku atau perbuatan benar. Itu adalah karunia dari Bapa untuk kita melalui Yesus. Dan karena itu adalah karunia, kita tidak dapat memperolehnya dengan mematuhi hukum Taurat dan bertingkah laku benar. Kita hanya menerimanya. Bagaimana kita menerima ini? Kita menerimanya melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Bapa membuat Yesus yang tidak berbuat dosa, yang tidak ada dosanya, dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan dalam Dia. Jadi hari ini kita dibenarkan Bapa dalam Kristus. Kita dibenarkan sama dengan Yesus. Tetapi beberapa dari kita mengira bahwa dalam tubuh Kristus ada beberapa kelas kebenaran yang berbeda. Seperti saat Anda duduk dalam pesawat terbang, mereka mengira bahwa beberapa dari kita memiliki kebenaran kelas ekonomi, yang lain memiliki kebenaran kelas bisnis, dan hanya sedikit yang terpilih memiliki kebenaran kelas 1. Ini nggak masuk akal. Sebab lewat salib tidak ada lagi Kristen pelataran, Kristen ruang kudus, maupun Kristen ruang maha kudus. Yang ada adalah Christ in you. Tubuh kita adalah bait Tuhan. Saat Bapa memberikan Yesus kepada kita, Ia menjadi kebenaran kita, sehingga kita memiliki kebenarannya. Ini berarti saudara 100% benar di mata Bapa. Kita memiliki kebenaran kelas 1. Saudara mungkin berkata, Pak, saya nggak mengerti bagaimana saya adalah orang benar jika saya telah melakukan kesalahan. Pikirkan, Yesus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita. Yesus tidak mengenal dosa, tidak melakukan dosa. Dan di dalam Yesus tidak ada dosa. Tetapi di kayu salib, Yesus menerima dosamu, dosaku, dan menjadi dosa karena kita. Begitu juga kita yang sebelumnya adalah orang berdosa, tidak mengenal kebenaran, tidak melakukan kebenaran, dan di dalam diri kita tidak ada kebenaran. Tetapi di kayu salib kita menerima kebenaran Yesus dan dibenarkan dalam Kristus Yesus. Di kayu salib pertukaran ilahi terjadi. Yesus mengambil tempat kita sehingga kita dapat mengambil tempat Yesus. Yesus tidak layak untuk dijadikan dosa, tetapi Ia dijadikan dosa sebagai ganti kita. Kita nggak layak untuk dibenarkan, tetapi kita dibenarkan karena kita menerima anugerah kebenaran. Betapa hebatnya kabar baik ini, Injil Yesus Kristus, Injil kasih karunia. Betapa hebatnya kasih karunia Allah buat kita. Kita memiliki kebenaran kelas 1 yang kita terima sebagai pemberian melalui Yesus. Inilah kasih karunia. Bapak Ibu diberkati dengan renungan ini. Share ke banyak mungkin teman dan keluarga. Renungan ini Bapak Ibu bisa ikuti lewat TikTok, lewat Instagram, lewat YouTube Agung Takaryana. Saudaraku, saya mengundang saudara untuk hadir dalam ibadah di ruangan Balarea, gedung BTC The Botanica. Ada 4 jam ibadah hari Minggu di sini, jam 7, jam 9, jam 11, dan jam 5 sore. Setiap Kamis, jam setengah 7 di tempat ini. Mulai 6 Oktober, kita membuka tempat ibadah baru, jam ibadah baru, di gedung gereja BFA House of Grace Baros, Cimahi, Bandung Raya. Keluar tol Baros, 400 meter sebelah kiri jalan. Nah, saudaraku, ini undangan buat kita semua. God bless you, salam kasih karunia. Amin.